Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. 533-534 meratakan dunia kuliner tepi laut. Langit di atas Linhai masih biru. Dalam sekejap mata, setengah dari liburan musim panas yang santai telah berlalu. Perjalanan Laut Selatan legendaris sekolah menengah nomor 1 Linhai akan segera dimulai. Kota Langit, di dalam villa Kevin Ye, sangat panas. Michael Liu dan Howard Zhang dapat terlihat di mana-mana. Hyacin, cepat bawa tenda itu bersamamu. Dan barbecue. Jika kamu tidak pergi ke Laut Selatan untuk barbecue makanan laut, kamu akan mengecewakan penonton. Michael Liu memerintah dari samping. Howard Zhang tampak seperti orang bodoh saat dia memasukkan semuanya ke dalam kopernya. Untungnya Howard Zhang memiliki sedikit kekuatan, atau dia akan benar-benar tersiksa oleh Michael Liu. Di satu sisi ada sosok Michael Liu dan Howard Zhang yang sibuk, sementara di sisi lain, Kevin Ye dengan malas berdiri di koridor lantai 2 mengenakan gaun tidur. Menyalakan sebatang rokok, Kevin Ye berkata dengan nada meremehkan, "Aku katakan, kalian berdua, kurasa akulah yang harus pergi ke Laut Selatan untuk perjalanan ini. Kenapa kalian berdua mengikutiku kemana-mana?" Mendengar perkataan Kevin Ye, Michael Liu dan Howard Zhang buru-buru berbaris, dan tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Kevin Ye tampak sangat meragukan. Terutama Michael Liu, yang tertawa jahat, "Kakak ipar, kelasmu punya banyak sekali wanita cantik. Bahkan jika ada si cantik sekolah Fang dan si cantik sekolah Qin, masih banyak wanita cantik yang namanya tidak dapat dihitung. Katakanlah, jika mereka mengenakan bikini dan berjalan-jalan di depanmu, bagaimana kau bisa mengendalikan mereka? Jadi, Hyacin dan aku telah memutuskan untuk menjagamu dengan baik demi kakak perempuanku." Howard Zhang juga tertawa dan menjawab, "Benar. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin tidak ada kekurangan hal-hal baik seperti bepergian ke Laut Selatan untuk kita berdua?" Setelah mengatakan itu, Michael Liu dan Howard Zhang bersikap sangat bodoh pada saat yang hampir bersamaan, dan berkata pada saat yang sama, "Slogan kami adalah, semua wanita cantik mandi bersama, dan semua bepergian bersama." Melihat mereka berdua begitu terbelakang, Kevin Ye memandang mereka dengan jijik, lupakan saja, aku bahkan tidak peduli dengan kalian berdua bisa pergi sendiri. Jika aku tinggal di sini lebih lama lagi, kecerdasanku juga akan terpengaruh." Setelah itu, Kevin Ye berjalan menuruni tangga dengan ekspresi bosan di wajahnya. Dia tampak seperti tuan muda yang kaya. Di lantai atas, Michael Liu dan Howard Zhang masih mengemasi barang bawaan mereka. Saat dia membersihkan kekacauan itu, Michael Liu bertanya, "Hei, Hyacin, katakan padaku, bagaimana menurutmu saudara iparku pergi ke Samudra Selatan lusa?" Howard Zhang menggaruk kepalanya, dan berkata, "Bukankah mereka bilang untuk bekerja sama? 3 kelas, dengan lebih dari 100 orang, seharusnya tidak naik pesawat. Sekolah bahkan tidak punya uang sebanyak itu." "Ya, aku juga begitu." Michael Liu mengangguk sambil tersenyum nakal, lalu berjalan ke samping Howard Zhang dan membisikkan beberapa kalimat ke telinganya, setelah itu wajahnya menampakkan senyum puas. Mendengar ide Michael Liu, Howard Zhang menepuk pahanya dan berkata, "Ide yang bagus, Pak Tua Liu, kita sudah memutuskan itu, kita akan berangkat malam ini. Saat kakak Ye tiba, kita berdua akan berbaring di pantai, melihat keindahan dan minum air kelapa, hanya memikirkannya saja membuatku bersemangat. Tentu saja, ayo kita berkendara. Kita tidak hanya pergi ke Laut Selatan, kita juga bisa menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan. Tinggal di sana-sini, hidup ini sangat menyenangkan." Howard Zhang sangat senang, "Ya, ini disebut perjalanan di mana kamu bisa pergi apapun yang terjadi." Michael Liu dan Howard Zhang, mereka berdua sudah memutuskan. Sambil menggendong Kevin Ye, mereka bersiap untuk berangkat malam ini, tetapi mereka mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Saat ini, Kevin Ye sedang duduk santai di ruang makan di lantai 2, memegang kopi di tangannya. Mengenai Michael Liu dan rencana kecilnya, Kevin Ye menutup telinga. Anggap saja Anda tidak mendengarnya. Sambil melambaikan sendok kopi di tangannya, Kevin Ye sangat menantikan perjalanan ke Laut Selatan ini. Namun, arah yang dicari Kevin Ye jelas berbeda dari yang dicari Michael Liu dan kelompoknya. Michael Liu dan Howard Zhang berharap untuk pergi ke pantai yang luas untuk menjemput gadis-gadis, sementara Kevin Ye berharap untuk berhasil mengalahkan gadis kecil Lana Qin.
Bagaimanapun, dalam perjalanan ini, ada Kevin Ye, Lana Qin, Mia Fang dan bahkan Lin Sailing. Tepat ketika Kevin Ye tenggelam dalam pikirannya, tersenyum nakal, sesosok tubuh turun dari mobil di depan rumahnya dan mengetuk bel pintu rumah Kevin Ye. Kevin Ye segera keluar dari tempat yang tidak pantas yang seharusnya tidak dimiliki seorang anak, dan berjalan ke depan ruang pemantauan, dan melihat bahwa orang di luar tidak lain adalah Sue Changkong. Wajah Sue Changkong dipenuhi dengan kepanikan, dan keringat menetes di dahinya. Kevin Ye segera membuka pintu dan memasuki ruangan sepulang sekolah. Tepat pada saat ini ekspresi Kevin Ye sedikit berubah saat dia mendesah pelan, beberapa orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka suka mencari masalah untukku di saat-saat yang baik seperti ini. Setelah mengatakan itu, sudut mulut Kevin Ye tiba-tiba melengkung membentuk senyum. Tapi itu tidak buruk, melakukannya setiap hari cukup membosankan, jadi anggap saja itu menyenangkan. Tepat saat Kevin Ye bergumam pada dirinya sendiri, Sue Changkong berjalan masuk dengan cepat. Kali ini, Sue Changkong belajar dari pelajaran sebelumnya dan tidak berteriak keras. Sebaliknya, dia dengan hormat berjalan di depan Kevin Ye. Kevin Ye tersenyum sambil mengamati Sue Changkong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, katakan padaku, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan kelompok Liu Zihe? Sue Changkong terkejut, dia berbalik dan menatap Kevin Ye, Tuan Muda Ye, bagaimana Anda tahu? Kevin Ye tersenyum, menunjuk, dan berkata di antara alis Sue Changkong, itu semua tertulis di wajah Anda, saya secara alami dapat melihatnya. Sue Changkong menghela nafas, lalu mengeluarkan kertas merah dan menyerahkannya kepada Kevin Ye, Tuan Muda Ye, silakan lihat ini dulu. Kevin Ye dengan lembut mengambil undangan merah dari tangan Sue Changkong, membukanya dan melihatnya, lalu tertawa, saya tahu semua kata di dalamnya, tetapi bagaimana saya tidak mengerti. Apa dapur pertempuran ini? Sue Changkong tidak berdaya, dan hanya bisa menjelaskan, Tuan Muda Ye, memasak adalah tradisi dunia gourmet. Sederhananya, ini adalah kontes seni kuliner. Jika kedua restoran berselisih satu sama lain karena bisnis, atau jika ada beberapa alasan khusus yang tidak dapat mereka selesaikan, mereka biasanya menggunakan metode pertarungan dapur. Kevin Ye menganggukkan kepalanya, jadi begitulah adanya. Sepertinya Liu Zihe dan kelompoknya tidak lagi bersekongkol dan ingin menghadapi tantangan secara langsung. Namun, saya sangat mengagumi keberanian mereka. Zhang Kong, menurutmu dari mana kepercayaan diri mereka berasal? Garis-garis hitam muncul di wajah Sue Changkong. Dia menunjuk nama di bawah benang merah dan berkata, Tuan Muda Ye, saya pikir kepercayaan diri mereka berasal dari orang ini. Kevin Ye segera melihat ke arah jari Sue Changkong dan berkata dengan lembut, Liu Nanrong, siapa dia? Apakah dia sangat terkenal? Kevin Ye dapat dianggap pandai mengelola bisnis dan merencanakan terhadap orang-orang di dunia kuliner, tetapi terhadap orang-orang di dunia kuliner, itu seperti selembar kertas kosong, dia tidak ada hubungannya sama sekali. Oleh karena itu, Sue Changkong juga tidak berdaya dan hanya bisa menjelaskannya kepada Kevin Ye sekali lagi. Tuan Muda Ye, Liu Nanrong adalah seseorang yang dikenal oleh semua orang di lingkaran kita. Dia memiliki nama yang disebut paman ketiga dari fraksi selatan. Dia adalah karakter yang setingkat dengan leluhur masakan Jiangnan dan hidup di dunia ini. Meskipun lelaki tua ini sudah berusia 80-an, dia masih memiliki prestise untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di dunia masakan Jiangnan. Setelah jeda, Sue Changkong melanjutkan, dan yang lebih buruk lagi, adalah bahwa tetua ini memiliki posisi yang bahkan lebih dihormati daripada yang lain. Dia pernah menjadi kepala koki Capital Tower. Pada zaman kuno, orang seperti chef akan dianggap sebagai istana. Apa maksudmu, ini? Jelas, Sue Changkong takut padanya. Tentu saja, ini juga bisa dianggap normal bagi manusia. Namun, ketika Kevin Ye mendengar kata-kata ini, seolah-olah dia sedang bercanda di telinganya, koki istana. Hur, latar belakangmu cukup besar. Tuan Muda Ye, Liu Nanrong adalah ahli dalam berbagai warna, dan merupakan karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia benar-benar akan membela Liu Zihe dan yang lainnya, maka aku takut, setelah mengatakan itu, Sue Changkong tidak berani menatap mata Kevin Ye, dan berbicara dengan sedikit ketakutan, Tuan Muda Ye, apakah kita perlu pergi sekarang? Kevin Ye berpikir sejenak, menghindar. Itu bukan tidak mungkin. Aku hanya ingin bertanya, begitu kita menghindari pertempuran, apa hasilnya? Ini, Sue Changkong berkeringat deras lagi, dia tidak berani mengatakan apapun. Bicaralah, Kevin Ye memerintahkan dengan tegas.
Sue Changkong tidak punya pilihan selain berkata, jika kita tidak bertarung, masyarakat makanan akan secara otomatis menentukan bahwa kita menyerah. Orang yang mengakui kekalahan tidak hanya akan kehilangan reputasinya, dia juga harus menyetujui permintaan dari pihak lain tanpa syarat, yang mencakup persyaratan bisnis. Jadi maksudmu jika pihak lain ingin kita menutup pintu, kita harus mematuhinya? Kevin Ye bertanya. Ini, Sue Changkong tidak tahu bagaimana menjawab, dan hanya mengangguk, menurut aturan, seharusnya seperti ini. Sial, ini kerugian yang terlalu besar untuk ditanggung. Lupakan saja. Lupakan saja, mari kita bersaing saja. Tidak mungkin aku bisa takut padanya. Sial, Chef, memangnya kenapa? Bukankah dia hanya memasak untuk pejabat tinggi? Kali ini, aku akan kejam padanya dan memastikan bahwa dia tidak akan pernah melupakannya. Kevin Ye tiba-tiba meneriakkan kata-kata kasar saat sudut matanya menyipit. Senyumnya sejahat mungkin, seolah-olah dapur pertarungan anjing ini telah membiarkan percikan baru keluar dari kepala pintar Kevin Ye. Tuan Muda Ye, kamu benar-benar berniat menerima tantangannya. Sue Changkong tergagap. Tentu saja, karena mereka ingin bermain, aku akan bermain besar dengan mereka. Kali ini, aku ingin membuat mereka bangkrut, dan menyapu semua rintangan di Linhai Aula Giok Emas dengan sekali jalan. Wajah Kevin Ye penuh dengan kegembiraan saat dia berbicara, penuh dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Bab 534 tidak peduli seberapa banyak aku melihat, itu tidak akan cukup. Kevin Ye tidak menyangka bahwa Liu Shihe dan yang lainnya masih bisa melakukan trik seperti itu, mereka diam-diam mencoba membuatnya dalam keadaan buruk, dan bahkan mengundang seorang yang disebut chef, sepertinya dia bertekad untuk menang, dan hanya akan berhenti setelah dia menghancurkan seluruh kuil Golden Jade. Menurut pendapat Kevin Ye, Liu Shihe dan Fei Zhongli dari Pulau Peach Blossom bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Jika dia sedikit lebih kejam, mungkin saja dia bisa memaksa seluruh aula untuk tutup. Yang disebut chef petarung ini mempertaruhkan nyawanya. Namun, Kevin Ye tidak gugup, memasak dan kultivasi adalah prinsip yang sama di mata Kevin Ye, lagi pula, barang biasa itu umum, bagaimana bisa dibandingkan dengan harta abadi. Dengan sumber daya surgawi dari Chaos Bed, Kevin Ye tidak percaya bahwa dia tidak bisa menang melawan sekelompok manusia. Setelah berdiskusi dengan Sue Changkong sekali lagi, Kevin Ye menyuruhnya mengatur waktu untuk dapur pertarungan ini menjadi setengah bulan kemudian. Lagi pula, di saat kritis ini, Kevin Ye masih harus menikmati liburannya yang santai, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli dengan semua omong kosong ini. Tanda pisah. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit saat seorang pria dan wanita muda berjalan perlahan di jalan-jalan Linhai. Wajah gadis yang jernih itu sesekali akan melihat kembali ke arah kekasihnya. Mata itu tergila-gila. Tidak ada orang lain selain Kevin Ye dan Mia Fang yang bisa berjalan di jalan sambil menahan panas 40 derajat. Kevin Ye mengenakan kaos putih bersih, memamerkan otot-ototnya yang sempurna dengan sempurna. Sedangkan Mia Fang, dia bahkan lebih keren. Rok putih pendeknya berkibar tertiup angin, dan kakinya yang putih besar berdiri tegak. Dia memiliki perasaan segar dan menyegarkan di bawah kakinya. Saat berjalan, tubuh Mia Fang bergerak mendekati Kevin Ye, tangannya yang seperti batu giok secara alami melingkari lengan Kevin Ye, menunjukkan kegembiraan dan rasa malunya. Kevin Ye tersenyum dan menoleh untuk melihat tunangan kecilnya, bertanya, Mia Fang, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah kamu merasa lebih baik? Mia Fang terkekeh, dan dengan mesra menempel dekat dengan Kevin Ye, dengan seorang dokter jenius sepertimu di sisiku, aku merasa tidak akan lama lagi aku akan pulih sepenuhnya. Kevin Ye dengan lembut melepaskan tangan yang memegang Mia Fang, dan dengan lembut mengetuk denyut nadi Mia Fang dengan ujung jarinya untuk beberapa saat. Tidak buruk, tidak buruk. Aku pikir setelah putaran akupuntur dan mandi obat, diikuti dengan beberapa obat tambahan, tubuhmu akan baik-baik saja. Hehe, ini semua karenamu. Mia Fang berkata dengan nada lembut dan gembira. Kevin Ye tertawa sinis, aku tidak bisa mengatakan itu berjasa, tetapi kamu hanya membayar deposit, pada saat itu saya akan mengambil kembali hutang itu beserta bunganya. Dengan suara, wajah Mia Fang memerah sepenuhnya, dari leher hingga pipinya. Namun selain merasa malu, Mia Fang juga menyimpan sedikit harapan untuknya di lubuk hatinya. Aku tahu. Setelah mengatakan itu, Mia Fang tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan berbicara dengan suara seperti nyamuk, pada saat itu, aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan. Mengatakan itu, Mia Fang menoleh, ekspresinya sangat malu, yang mengguncang hati Kevin Ye. Di jalan ini,
Tidak peduli seberapa gatalnya hati Kevin Ye, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Saat itu tengah hari dan matahari sudah tinggi di langit. Tidak peduli seberapa banyak cinta yang ada di hatinya, itu tidak akan pernah bisa menandingi matahari yang terik ini. Begitu saja, Kevin Ye memegang tangan Mia Fang dan berkata, "Mia Fang, matahari hari ini terlalu tinggi, mengapa kita tidak kembali dulu? Jika kita terus berjemur di bawah sinar matahari seperti ini, bahkan sebelum kita mencapai Laut Selatan, kita akan menjadi ayam Afrika." Kali ini, Mia Fang tidak mendengarkan Kevin Ye dan menganggukkan kepalanya dengan patuh. Sebaliknya, dia cemberut dengan jenaka dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa kembali sekarang." Kevin Ye menatap kosong untuk beberapa saat, sebelum berkata dengan senyum penuh kasih sayang, "Mengapa begitu?" Mia Fang tergagap, aku bahkan belum membeli busur untuk perjalananku ke Laut Selatan, kamu harus memilihnya bersamaku nanti." Kevin Ye menoleh ke belakang, melihat bahwa Mia Fang ragu-ragu dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi merasa malu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, bukankah itu hanya pergi jalan-jalan? Meskipun dia berpikir seperti itu dalam hatinya, Kevin Ye tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia tertawa sinis dan berhenti untuk bertanya, "Kamu ingin membeli barang untuk pariwisata?" "Hehe, Mia Fang, katakan padaku apa yang akan kamu beli terlebih dahulu." Mia Fang menundukkan kepalanya, cemberut, dan menarik Kevin Ye, dengan malu-malu berkata, "Ini semua adalah barang yang harus digunakan seorang gadis di rumah. Mengapa kamu bertanya begitu banyak, kamu akan segera tahu." Setelah itu, Mia Fang menarik Kevin Ye dan berjalan ke pusat perbelanjaan terdekat. Linhai bukanlah kota besar, dan juga tidak kecil. Hanya bisa dikatakan kurang jika dibandingkan, lebih dari cukup. Sedangkan untuk pusat perbelanjaan ini, sama saja. Meskipun cukup lengkap, jarang melihat merek internasional yang bisa naik ke panggung. Kevin Ye sedang dituntun oleh Mia Fang di pusat perbelanjaan. Saat ini, Kevin Ye tidak punya pilihan selain mengagumi keterampilan berbelanja gadis itu. Dalam waktu singkat, tangan Kevin Ye hampir penuh. Ada beberapa tabir surya untuk Laut Selatan, beberapa gaun pantai, topi matahari, kacamata hitam, dan bahkan beberapa sandal. Mereka bahkan memberi Kevin Ye satu set perlengkapan baru. Barang-barang ini pada dasarnya dapat digunakan di Laut Selatan. Kevin Ye berpikir dalam hati, gadis ini, sepertinya dia telah melakukan banyak pekerjaan rumah untuk perjalanan ini. Sambil membawa dua tas besar di tangannya, Kevin Ye awalnya mengira Mia Fang akan kembali dengan muatan penuh, tetapi Mia Fang menundukkan kepalanya. Dari waktu ke waktu dia dengan malu-malu melirik Kevin Ye. Kevin Ye mengikuti tatapan Mia Fang dan bertanya, "Mia Fang, setelah membeli semua perlengkapan perjalanan ini, seharusnya sudah cukup, kan?" Mia Fang tergagap, masih ada satu hal lagi yang kurang. Dengan itu, Mia Fang menarik Kevin Ye sekali lagi dan dengan mudah berjalan ke lantai 2 pusat perbelanjaan. Tepat saat Kevin Ye ragu-ragu dan bingung, dia mengangkat kepalanya dan melihat Mia Fang membawanya ke toko kelas atas bernama Lisia. Kevin Ye melihat sekeliling, hampir semua orang di toko itu menjual pakaian renang. Melihat ekspresi malu Mia Fang, Kevin Ye langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berpikir dalam hati, "Hehe, jadi gadis kecil ini ingin membeli baju renang, tidak heran dia memiliki ekspresi yang aneh." Sambil memegang jari Kevin Ye, telapak tangan Mia Fang sedikit bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kevin Ye, dengan lembut menggoyangkan lengannya dengan nada manja, dan berkata, "Suamiku, katakan padaku, apakah menurutmu aku akan mengenakan bikini pada liburan di Laut Selatan ini?" Mia Fang sedikit gugup karena dia takut Kevin Ye akan marah. Lagi pula, tidak semua pria menyukai gadis mereka muncul di pantai mengenakan bikini. Namun, Kevin Ye berkata kepada Mia Fang dengan nada menggoda dan wajah penuh senyum, "Ada begitu banyak baju renang yang indah di sini, mengapa kamu harus mengenakan bikini?" Mia Fang bergumam pada dirinya sendiri, dan mendengus, bagaimanapun juga, dia tetaplah gadis nakal lanakin. "Aku melakukan panggilan video dengannya kemarin, dan gadis nakal itu mengenakan bikini yang baru dibeli di depan kamera. Dia mengatakan bahwa dia akan memakainya saat pergi ke Laut Cina Selatan. Aku tidak ingin kalah darinya." Saat berbicara, Mia Fang mencibir, dengan lembut menarik tangan Kevin Ye dan berkata dengan nada manja, "Jadi, hari ini aku akan secara khusus memanggil suamiku tersayang agar kamu dapat membantuku memilih. Apapun yang kamu suka, aku akan memakainya. Ketika saatnya tiba, aku akan menjamin untuk membutakan gadis kecil lanakin itu." Kevin Ye mencibir, turun, menempel dekat ke telinga Mia Fang, dan berkata dengan lembut, "Mia Fang,
aku benar-benar menyukai caramu tidak mengenakan apapun sama sekali. Setelah mengucapkan kalimat itu, wajah Mia Fang langsung berubah dari warna daun telinganya ke lehernya, dan tinjunya dengan lembut mendarat di dada Kevin Ye. Kau sangat jahat, tidak seperti kau belum pernah melihatku mengenakan pakaian sebelumnya. Aku benci itu, aku suka mempermalukan orang lain. Aku pernah melihat bagaimana penampilanmu tanpa pakaian, tetapi tidak peduli bagaimana kau melihatnya, itu tidak cukup. Memang benar bahwa kata-kata Kevin Ye membuat Mia Fang marah, tetapi pada saat ini, saat mereka saling bergesekan, kata-kata lembut dan ramah yang mereka ucapkan membuat Mia Fang merasa seperti ada rusa kecil yang menabrak-nabrak di dalam hatinya. Dia kemudian menegurnya dengan malu-malu, "Bajingan, aku akan mengabaikanmu." Setelah itu, Mia Fang dengan cepat melepaskan jari Kevin Ye dan berlari ke toko bernama Livia. Adapun Kevin Ye, dia dengan lembut mencubit ujung hidungnya, dan wajahnya memperlihatkan senyum tipis.